Baik Pak, boleh kita mulai aja langsung dari Pak Tommy. Kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin tanya dulu nih, suara saya kira-kira sudah terdengar dengan jelas? Di sini dengar dengan jelas. Jelas ya? Oke. Ya. Untuk teman-teman lain mungkin yang sudah hadir ya, itu bisa nanti chat di kolom komentar atau di unmute mikrofonnya untuk komunikasi biar lebih intensif lagi, kita bisa komunikasi dua arah. Nah, materi kita hari ini ya tadi udah disampaikan oleh Mas Robi, itu ada 2 sesi ya. Hari ini sesi pertama dan besok sesi kedua. Nah, untuk hari pertama ini, sesi pertama kita akan coba bawakan 2 materi ya. Jadi total kita halo. 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 Halo, halo Mas Robi. Halo. Halo. Halo, halo. 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 Iya, halo, halo. Oke, teman-teman yang lain mungkin yang sudah bisa mendengar suara saya, coba chat di kolom komentar, komen kalau suara saya sudah jelas. Sepertinya Mas Robinya tidak bisa mendengar suara saya. Kalau misalkan kalian udah memastikan udah nggak ada kesalahan lagi, Sudah terdengar. Jelas, oke. Nah, mungkin di Surabaya jelas. Oke, Mas Aditya Kurniawan. Terima kasih, Mas Adit. Oke, mungkin koneksi atau dari sisi Mas Robinya ya. Karena teman-teman yang lain sudah terdengar jelas, jadi saya lanjutkan ya. Nah, jadi kita akan ada 3 materi ya. Akan ada 3 materi yang kita bawakan dalam 2 sesi, hari ini dan besok. Jadi untuk materi di sesi pertama ini kita coba bawakan 2 materi ya. Materi pertama itu adalah apa dan kenapa harus digital marketing. Di materi kedua nanti akan kita bahas metode riset pasar, riset market, kemudian teknik promosi organik ya. Mungkin kalau tidak selesai hari ini materinya, bisa kita lanjutkan besok. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, agar webinar ini, acara ini berjalan lancar, ada baiknya kita sepakati 5 ketentuan berikut terlebih dahulu. Yang pertama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara kita 2 hari ini berjalan lancar dan kita bisa mendapatkan manfaat yang penuh berkah dari acara ini. Amin. Untuk itu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Berdoa selesai. Kemudian aktif dan responsif ya, kami harapkan komunikasi 2 arah terjadi di Zoom meeting ini ya. Jadi kelebihan Zoom meeting ini dibandingkan yang lain, kita bisa komunikasi 2 arah, tidak hanya via chat aja. Teman-teman juga bisa nanti kalau ada pertanyaan bisa di unmute mikrofonnya langsung bertanya, jadi lebih interaktif. Silakan aktif dan responsif, kita sharing santai dan tanya jawab ya. Walaupun kita tidak berada di tempat yang sama, saya harapkan semangatnya tetap sama, seakan-akan kita berada di satu ruangan yang sama. Nah, kemudian di silent handphonenya ya, bagi teman-teman agar lebih fokus lagi menyerap materi yang akan kita berikan ya. Kemudian yang kelima ya, tambahan yang kelima, agar enak komunikasinya, silakan teman-teman
di aplikasi Zoom-nya, baik di handphone maupun di laptop, di rename dulu namanya gitu. Cek di menu partisipan, itu ada nama teman-teman, boleh di rename. Klik tombol more, kemudian di rename ya. Format rename-nya kota, misalnya saya Tommy, ya, Pekanbaru, karena event ini saya share juga di beberapa tempat, jadi mungkin ada beberapa teman kita dari luar kota Pekanbaru. Nah, silakan di rename namanya, di rename jadi kota, kemudian strip daerah. Yang saya contohkan ya seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian mau cerita kalau lagi ada masalah, jangan itu dan kalian bisa cerita ke tim superior, karena superior mau menjadi penilai yang baik buat kalian. Iya, gitu banget dan benar. Pokoknya kita cerita, walaupun cuma meringankan sedikit beban kalian, tapi setidaknya beban kalian sudah. Nah, rename-nya seperti ini ya. Makanya kita harus Tempat dan kalian bisa cerita ke superior. Karena kalian akan merasa lebih lega dengan kalian cerita. Dan dengan kalian betul juga kalian harus tetap memiliki ya, kalian bisa jangan sampai kalian salah nama. Oke, silakan seperti yang terlihat di layar ya. Nah, ini sudah saya share ya. Nama ini Pekanbaru, daerahnya Pekanbaru, kemudian oke, kita sapa dulu nih. Ada Mas Panji dari Cirebon, salam kenal Mas Panji ya, yang udah di rename nih langsung enak nih ngebacanya. Langsung kelihatan daerahnya sama ininya, sama namanya. Dari Dumai, Mbak Ririn Intan Kinasih. Dari Dumai ya, Mbak Ririn. Dari Dumai, kemudian dari Jogja ada Mbak Mas Armi Maulana ya. Ini ada 2 dari Jogja, dari Bengkalis ya, dari Pekanbaru. Dari Solo ya. Jadi tidak hanya dari Pekanbaru ya yang hadir. Dari Solo, dari Surabaya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, ini akan memudahkan kita untuk berkomunikasi. Nah, Mas Pablo dari Madura. Mas Pablo, silakan di rename namanya Mas. Di menu partisipan itu klik more ya. Kemudian rename. Oke, Dr. Artanto dari Bekasi. Nah, terima kasih teman-teman, ini sekalian ajang kita kenalan juga ya lebih jauh lagi. Dan juga nanti ketika membawakan materi saya lebih enak untuk tanya jawab. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Apa saja yang akan kita pelajari ya di materi pertama? Materi pertama yang akan kita pelajari apa itu digital marketing ya, kenapa harus digital marketing. Nah, ini sesuai dengan tema kita ya, memulai menghasilkan uang dari internet mulai dari nol. Jadi kita mulai dari basic banget gitu, dari dasar. Tenang aja, dalam waktu 2 hari insya Allah teman-teman yang awalnya basic banget, memula bahkan beberapa mungkin masih merasa gaptek, kita akan ubah dalam 2 hari ini sehingga bisa lebih paham ya tentang bisnis online, digital marketing, cara paling cepat untuk menghasilkan uang dari nol di internet itu gimana sih? Nah, itu akan kita kupas yang terbagi dalam 2 hari. Di materi pertama kita akan bahas apa itu digital marketing. Mungkin beberapa teman-teman masih rancu apa sih digital marketing, apa sih bisnis online, apa sih kegiatannya, kok bisa menghasilkan uang. Kemudian kenapa harus digital marketing. Yang ketiga, fondasi penting dan langkah-langkah yang dibutuhkan nih untuk memulai bisnis online ataupun mengonlinekan bisnis Anda. Yang keempat ya, kalau ada waktu nanti kita akan sempatkan untuk praktek ya, kita praktekkan secara langsung. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang sudah hadir ya, yang sudah memulai bisnis online atau digital marketing ya, atau sudah menghasilkan uang dari internet, mungkin saja ya, mungkin sudah menghasilkan uang yang banyak atau belum mulai sama sekali. Silahkan chat di kolom komentar. Misalnya saya Pablo dari Madura sudah mulai bisnis A gitu. Silahkan sebutkan saja nama bisnisnya, tidak masalah ya. Sekalian ajang promosi juga, mungkin teman-teman ada yang berminat. Silahkan sebutkan apakah sudah mengonlinekan bisnisnya atau apakah sudah memulai bisnis online. Silahkan disebutkan di
kolom komentarnya atau chatnya. Silakan. Mas Panji dari Cirebon belum mulai, oke, tidak masalah. Kita akan bahas gimana caranya agar segera mulai. Mas Elvian Fauzi belum mulai ya dari Jogja. Yang sudah mulai ya silakan, nggak usah malu-malu ya. Justru kita harus bangga apapun bisnis Anda. Kalau sudah punya bisnis tapi belum di online kan, ya disampaikan juga. Saya sudah punya bisnis ini Mas, misalnya bengkel mobil atau bengkel motor tapi belum online. Itu akan kita bahas nanti gimana supaya bisa lebih go online lagi. Oke, Hasti Rizky belum mulai ya. Mas Pablo ini sudah mulai tapi kurang memuaskan. Oke, nah mudah-mudahan dengan mengikuti materi 2 hari ini bisa lebih memuaskan lagi bisnisnya. Oke, ada lagi belum paham? Oke, Mas Ahmad Zulkifli. Oke, dari Pekanbaru belum paham. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ya. Oke, sebentar. Oke, sudah tapi belum optimal. Mas Aditya di GZ. Oke, sudah tapi belum optimal. Oke, terima kasih ya kerjasamanya teman-teman. Langsung aja kita bahas ya. Karena banyak yang belum paham nih, kita mulai dari awal. Oke. Sebelumnya tak kenal maka kenalan. Oke, mungkin kita udah bercengkrama sebentar, tapi mungkin beberapa ada yang belum kenal nih sama saya ya. Ada baiknya kita kenalan dulu. Tadi saya udah kenalan sama teman-teman ya. Ada dari Bengkalis, ada dari Pekanbaru, ada dari Cirebon, ada dari Dumai ya Mbak Ririn, kemudian Mas Pablo tadi dari Bekasi ya kalau nggak salah. Ada yang dari Madura juga. Nah, sekarang giliran saya nih memperkenalkan diri. Ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tommy Andri Zulfa ya, biasa dipanggil Tommy. Saya itu berbisnis sejak zaman kuliah dulu ya, kuliah tahun 2009 kalau nggak salah ya, S1-nya 2009 2010. Saya bisnis pertama saya itu install laptop jasa, bisnis jasa ya. Saya awal-awal bisnis dulu bisnis jasa. Kemudian saya sempat menjadi agen jamur tiram ya, jual jamur ke wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Kemudian ini masih menggunakan cara yang konvensional ya, baik install laptop, agen jamur. Kemudian saya sempat punya usaha juga ya, usaha minuman yang berjalan sampai kurang lebih 3 tahunan ya. Kolan Music namanya. Kemudian saya sempat bekerja di 3 tahun di perbankan. Jadi sambil saya punya usaha Kolan Music ini, saya juga bekerja di dunia perbankan 3 tahun ya. Caranya gimana Mas kok sambil bekerja bisa punya usaha ya, pakai karyawan gitu. Jadi saya bekerja di Bank Danamon ya waktu itu, Bank Danamon. Kemudian saya usaha saya itu saya percayakan kepada karyawan ya. Saya hanya memantau dari jauh. Nah, kemudian setelah 3 tahun saya resign ya. Nah, jadi cerita ini ada hubungannya dengan digital marketing. Kenapa saya sekarang fokus di digital marketing, di bisnis online ya. Kenapa saya fokus? Itu ada hubungannya dengan latar belakang saya ini. Ya. Nah, ketika saya resign dari dunia perbankan ya setelah 3 tahun, kemudian saya resign, saya fokus di usaha Kolan Music ini. Saya buka waktu itu saya buka cabang baru di Universitas Riau. Teman-teman yang dari Pekanbaru mungkin tahu ya, salah satu universitas di Riau yang terkenal itu adalah Universitas Riau ya. Jadi Universitas Riau saya buka di sana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultasnya ramai waktu itu ya. FKIP itu salah satu fakultas yang paling ramai di UNRI atau Universitas Riau. Nah, namun faktanya saya gagal nih setelah resign dari perbankan, saya gagal mengembangkan bisnis Kolan Music ini. Kenapa ya? Setelah ditelusuri ternyata salah satu penyebab saya gagal mengembangkan Kolan Music ini, saya telat nyadarnya waktu itu.
waktu tahun 2018 ya, Juli 2018 sampai akhir tahun itu ternyata dunia bisnis sudah berubah ya. Keadaan bisnis khususnya di Indonesia, apalagi di Indonesia sudah berubah. Kalau 3 tahun sebelumnya ya, usaha saya Kolonial Sek itu mengandalkan sumber pengunjungnya dari orang yang melihat usaha secara langsung, artinya pengunjungnya itu konvensional. Pengunjung datang karena mereka lihat kios saya di pinggir jalan atau di lokasi yang strategis. Nah, di tahun Juli 2018 ternyata cara itu sudah mulai pelan-pelan tergantikan dengan cara online ya. Jadi online ini fungsinya sebenarnya adalah di mendatangkan traffic, mendatangkan pengunjung ya. Kelebihan utama online itu adalah kita bisa mendatangkan pengunjung yang tertarget, yang jumlahnya banyak, yang bahkan mengalahkan jumlah pengunjung secara konvensional. Kalau konvensional kita misalnya buka toko di pinggir jalan misalnya. Pinggir jalan kan kita harapkan orang yang lewat melihat usaha kita, ya itulah traffic kita, itulah pengunjung kita. Gitu. Tapi di dunia online ya, walaupun kita nggak keluar rumah sekalipun, toko kita bisa tetap kebanjiran pengunjung, kedatangan pengunjung dari berbagai wilayah, ya, baik Indonesia maupun mancanegara. Nah, jadi di sinilah saya sadar nih, saya waktu itu sudah mungkin senasib dengan teman-teman yang sudah mengonlinekan bisnisnya atau mulai bisnis online, tapi belum optimal ya. Saya sudah promosi ke berbagai berbagai platform seperti di Facebook, di Instagram, kemudian di WhatsApp dan marketplace juga ya. Saya promosi tapi belum laris. Nah, mungkin ini yang juga dirasakan teman-teman yang sudah mulai ya, tapi belum. Akan kita bahas nih trik-triknya. Kemudian ya setelah usaha Milsek saya tutup, akhirnya saya jualan mangga ya. Karena waktu itu kondisi saya udah nggak ada pekerjaan tetap lagi ya, saya peluang apa yang terdekat itu yang saya ambil gitu. Jadi harus cepat gitu. Kalau nggak ngambil peluang cepat ya pemasukan nggak ada gitu waktu itu karena nggak bisa mengharapkan gaji lagi. Nah, pas musim mangga akhir tahun 2018, nah, di musim mangga ini bulan pertama saya coba jualan dengan cara lama. Cara lamanya itu sudah online tapi belum optimal ya. Mungkin sama teman-teman saya posting ke grup Facebook ya, Facebook mungkin di Pekanbaru ada namanya PJBO ya, Pekanbaru Jual Beli Online, dan grup-grup lainnya itu member grupnya lumayan ramai, ratusan ribu ya, bahkan sampai 500.000. Saya sudah promosi ke sana, kemudian saya masukkan ke marketplace, saya upload ke Instagram, saya upload ke WhatsApp juga. Nah, tapi kalau jualan mangga ini alhamdulillah bulan pertama omsetnya lumayan ya, lumayan untuk jadi penghasilan. Nah, di bulan kedua saya sudah menggunakan optimasi digital marketing yang lebih tinggi lagi, yaitu dengan iklan bersponsor di Facebook Ads dan Instagram Ads. Nah, di bulan kedua ya, omset saya itu naik dari 6 juta ke 3 kali lipat ya. 3 kali lipat naik dari bulan sebelumnya yang sudah online tapi belum optimal. Nah, ini bagi teman-teman nih bisa dicontoh nih caranya. Kemudian ya setelah musim mangga habis ya, musim mangganya habis, kemudian saya sekarang fokus di online ya, karena mangga itu musiman, jadi saya fokus di online gitu, fokus di online, fokus belajar, fokus mengajar juga, fokus menjalankan juga sebagai praktisi. Ya, saya alhamdulillah percaya oleh Akademi Bisnis Digital sebagai mentor. Kemudian saya sudah membuka beberapa online course saya sendiri ya, platform saya sendiri, Simple Profit Facebook Ads ya, belajar website ini untuk kursus membuat website, dan kelas online low budget itu yang terakhir. Nah, itu sedikit latar belakang saya ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja, nggak usah ditunggu di akhir sesi, langsung aja di chat di kolom komentar. 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Nah, sebelum lanjut saya ingin tanya dulu nih, suara saya masih terdengar jelas apa enggak? Soalnya saya kebetulan kondisi saat ini lagi di tempat umum.
Apakah suara Dengar. saya masih terdengar jelas? Dengar, jelas. Dengar. Ada noise atau ada suara-suara yang menyebabkan suara saya kurang jelas kira-kira? Suara background. Masih jelas ya? Suara anak-anak. Suara anak. Tapi suara saya masih jelas? Jelas. Jelas. Kebetulan tadi saya mau ini ya, dari private room-nya udah penuh, jadi saya cari yang terdekat aja, yang tercepat gitu. Oke, karena suara saya masih jelas ya, saya mudah-mudahan bisa didengar dengan seksama. Oke, ada pertanyaan dari Mas Panji, kalau mau tahu kelasnya cek di mana Mas Tommy. Oke, kelas ini ya yang saya iklankan sekarang itu ini low budget mungkin ya. Saya cek ya, kebetulan yang sedang saya iklankan. Keluar nggak? Udah lama nggak iklankan. Jadi saya iklan di Google ya, di Google sama di Facebook Ads ya. Mungkin lagi nggak keluar iklannya ya. Saya iklan di Google dan di Facebook juga. Nanti kalau mau info kelasnya bisa saya infokan nanti di grup atau bisa japri. Kalau info cek kelas online saya. Nah, kita lanjut sekarang ya. Apa itu digital marketing? Ini menghindari salah paham dan menghindari juga salah mindset. Karena banyak ya, nggak bisa kita pungkiri masih banyak masyarakat Indonesia yang mengait-ngaitkan bisnis online atau digital marketing, online marketing itu dengan hal-hal yang tidak positif. Contohnya dikaitkan dengan money game atau bisnis MLM yang tidak bagus dan yang lain-lainnya. It's okay ya, itu wajar ya, karena memang banyak orang-orang yang menggunakan online marketing ini untuk tujuan yang kurang baik ya, karena memang online marketing ini ibarat pisau. Kalau pisau kita gunakan untuk mengupas bawang, mengiris bawang, untuk memasak ya tentu hasilnya baik. Namun pisau yang sama kalau kita gunakan untuk tindak kejahatan atau hal-hal yang tidak baik, tentu juga pisaunya sama-sama tajam. Gitu. Mengiris bawang dia tajam, untuk menusuk orang juga tajam. Nah, seperti itulah gambaran digital marketing. Jadi digital marketing ini alat ya. Digital marketing itu adalah sarana ya. Kalau kita ibaratkan pisau, ya pisau yang sangat tajam. Jadi tergantung orang yang memegangnya. Digital marketing itu ya terdiri dari dua kata, digital dan marketing ya. Digital itu perangkat digital yang sedang kita gunakan nih saat ini. Ada yang menggunakan handphone, ada yang menggunakan laptop ya, itu perangkat-perangkat digital ya. Perangkat digital yang kita gunakan sehari-hari ya. Kemudian marketing ya pemasaran. Artinya digital marketing itu memasarkan sesuatu lewat perangkat digital. Perangkat-perangkat digital ini karena kalau kita mau menyebarkan informasi lewat perangkat digital itu harus ada koneksinya, harus ada jaringannya. Makanya ada yang bilang digital marketing, online marketing, atau internet marketing, atau bisnis online. Karena dia harus online. Laptop saya itu nggak bisa berkomunikasi dengan laptop teman-teman, Bapak Ibu sekalian, atau dengan handphone teman-teman yang hadir ya, kalau nggak ada internetnya. Jadi digital marketing itu ya harus ada internetnya. Jadi disebut internet marketing atau online marketing. Nah, kemudian kenapa harus digital marketing? Tadi sudah saya ceritakan sedikit pengalaman saya ya, pengalaman pahit lah. Sudah 3 tahun berbisnis usaha milsek ya, usaha lancar jaya, bisa ada karyawannya. Tiba-tiba di tahun ini tahun 2018 tutup gitu, benar-benar tutup. Karena memang nggak bisa lagi mengandalkan orang yang datang. Cara promosinya udah nggak bisa lagi seperti dulu. Cara mendatangkan orangnya nggak bisa lagi seperti dulu. Harus beradaptasi ya. Berubah atau punah. Itu kata-kata dari salah seorang guru saya, berubah atau punah. Karena zaman terus berubah. Kita mau nggak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Oke, yang pertama digital marketing itu modalnya minim, resikonya minim. Nah,
Kalau kita bandingkan nih, sepengalaman saya aja, kalau saya bandingkan, misalnya dulu waktu saya buka usaha milsek, itu untuk bikin apa ya namanya boothnya, rumah-rumahannya itu udah beli bahannya habis 5 jutaan, belum upah tukangnya, belum bahan ininya, ya untuk boothnya aja udah 7 jutaan waktu itu, 7 jutaan. Belum bahan milseknya sekitar 2 jutaan ya. 10 jutaan nggak kemana kalau kita mau buka usaha secara konvensional. Tapi di dunia online ya, dengan namanya digital marketing ya, digital marketing ini kita bahkan nggak harus punya produk sendiri. Nah, bagi Anda yang belum punya produk ya, kita nggak harus punya produk sendiri. Nah, itu enaknya. Kalaupun di dunia konvensional sama ya, saya pernah menjalankan bisnis dropship juga di dunia konvensional. Saya nggak punya produk sendiri, tapi memasarkan produk orang lain. Contohnya yang jamur tiram tadi. Tapi saya harus keluar modal juga untuk memasarkan, ya, untuk aktivitas fisik. Saya harus mengedarkan jamurnya ke wilayah Pekanbaru, ya. Waktu itu saya edarkan di pasar bawah, kemudian berbagai toko, ya. Nah itu pakai tenaga, resikonya juga ada gitu. Ada risiko fisiknya, ya. Tapi kalau kita digital marketing itu modalnya minim, ya, resikonya juga minim. Gitu. Hanya dengan kalau kita mau dropship, banyak sekarang yang dropship pendaftarannya gratis, bahkan ada yang daftarnya 100.000, 200.000 ya, kita boleh menjualkan barang orang lain. Kemudian untuk promosi juga kita bisa pakai teknik organik dulu, nggak harus langsung berbayar, bisa dengan organik yang optimal ya, WhatsApp marketing, Instagram marketing, kemudian Facebook marketing, marketplace marketing. Nah, itu semua bisa mengurangi modal dan risiko. Yang kedua, buka 24 jam. Pak. Dengan digital marketing ini, ketika kita sudah men-setting sistem yang otomatis ya, itu bisa berjalan 24 jam tanpa bahkan kita harus pantau terus. Kita bisa lebih santai kerjanya dibandingkan kalau offline ya. Kalau kios misalnya, saya buka kios dulu, kios milsek, ya saya harus jaga di kios itu gitu. Kecuali kalau sudah ada karyawannya. Dan itu nggak bisa buka 24 jam. Kalau buka 24 jam harus nambah sumber daya lagi, nambah karyawan lagi, kemudian nambah biaya lagi tentunya, biaya listrik dan segala macam. Nah, kalau di online marketing ini bisa buka 24 jam ya dengan sumber daya yang minim. Contoh paling gampang nih. Kalau teman-teman buka buka toko ya katakanlah di marketplace ya, baik marketplace Facebook ataupun marketplace baik marketplace Facebook maupun marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Nah, itu udah bisa 24 jam dengan syarat teman-teman setting chat otomatisnya ya. Nah, masing-masing platform ada settingan sendirinya platform untuk chat otomatisnya. Nah, kalau saya pribadi lebih suka mengarahkan ke WhatsApp. Nah, karena saya pakai website, jadi dari website saya arahkan ke WhatsApp, WhatsApp-nya yang otomatis. Gitu. Jadi ketika teman-teman atau ada pelanggan yang ngechat ke WhatsApp saya, itu otomatis WhatsApp saya ngebales. Gitu. Nah, itu ada tools-nya dan bisa di-setting. Buka 24 jam. Kemudian konsumen tidak terbatas. Nah, ini tidak terbatas ini dalam arti yang sesungguhnya benar-benar tidak terbatas. Tidak terbatas ya Anda bisa menjangkau orang-orang dari mana saja dan dari negara mana saja. Lokasinya tidak terbatas. Nah, ini kalau Anda yang sering nonton YouTube ya, apalagi podcastnya Mas Deddy Corbuzier pasti mungkin sudah dengar. Itu ada putra Indonesia, Mas Yoyo Rubiantono yang iklan ke seluruh negara, seluruh dunia, kecuali Korea Utara. Ya. Nah, itu benar-benar iklannya tampil di seluruh dunia. Beliau menggunakan Facebook Ads dan juga Google Ads. Jadi iklan beliau tampil di seluruh dunia. Nah, ini konsumen tidak terbatas memang arti kata yang sesungguhnya, bukan bukan sesuatu yang simbolis atau bagaimana, tapi memang benar-benar bisa
menjangkau orang yang tidak terbatas. Kemudian yang keempat, kebiasaan masyarakat sudah berubah. Ya. Interaksi masyarakat sekarang dengan perangkat digital itu sangat tinggi, apalagi semenjak adanya pandemi COVID-19. Belum pandemi saja itu interaksi masyarakat dengan dengan perangkat digital sudah tinggi. Jadi mau nggak mau kita harus bisa menjangkau perangkat digital tersebut. Contoh paling gampang nih, teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ikut acara ini hari ini. Nah, itu tahu infonya dari mana? Ya, tahu infonya kan dari perangkat digital. Bisa dari Facebook, bisa dari Telegram, dari Instagram, atau yang lain-lain. Kami saya dan pihak Dilo juga itu nggak ada menyebarkan brosur secara fisik gitu. Nah, itulah kenapa digital marketing itu penting. Karena sekarang ya masyarakat lebih banyak komunikasi di perangkat digital. Nah, ini data ya, dari tahun 2018 dan 2019. Tentunya tahun 2020 lebih tinggi lagi ya. Pengguna internet di Indonesia itu 132,7 juta jiwa. Ini pengguna internet tahun 2018 bulan Januari. Januari 2019 yang tadinya 132 juta sekarang jadi 150 juta orang pengguna internet. Nah, ini untuk kategori pasar ya angka yang sangat besar. Coba teman-teman Bapak Ibu sekalian bayangkan ya pasar yang terbesar yang ada di daerah teman-teman sekalian. Misalnya Mbak Mira nih dari Bengkalis, pasar yang paling besar di Bengkalis apa? Kemudian Mas Panji dari Cirebon, pasar yang paling besar di Cirebon apa? Di Dumai apa pasarnya? Ya, ada dari Jogja, dari Malang ya. Bayangkan pasar terbesar yang ada di wilayah Anda. Kalau di Indonesia, setahu saya pasar yang paling besar, contohnya Tanah Abang, yang paling banyak pengunjungnya. Nah, itu kira-kira sehari yang berkunjung atau yang berlalu lalang di pasar tersebut berapa orang kira-kira jumlahnya? Coba diperkirakan gitu. Bisa 1.000, 2.000. Kalau pasar Tanah Abang mungkin ratusan ribu atau 1 juta. Kira-kira sampai nggak 1 juta Tanah Abang? Ada nggak nih orang Jakarta nih Tanah Abang? Jakarta nggak ada ya. Solo, Pekanbaru, Malang ya. Jakarta nih, Mas Trianto nih, Mas Trianto. Oke. Mas Trianto, coba kita tanya Mas Trianto nih. Bisa nggak saya ambil? Nggak bisa ya. Mas Trianto, bisa unmute mikrofonnya mungkin? Mikrofonnya, Mas. Mana nih, Mas Trianto? Kita langsung tanya nih dengan orang Jakartanya. Mikrofonnya mungkin nggak bisa, Mas ya? Ya. Ya, Mas Trianto, ini Jakartanya daerah mana, Mas? Oh, udah mute lagi ya? Ini Mas Trianto. Jakarta, Trianto. Tadi sudah unmute. Oke. Koneksi atau gimana? Ada lagi yang dari Jakarta nih? Oke. Coba di unmute lagi Pak Trianto. Pak Trianto. Halo? Oke. Ya, halo Mas Trianto. Ya, Mas. Wilayah mana nih? Daerah Taman Mini, Mas. Oh, Taman Mini. Pernah ke Tanah Abang, Mas? Pernah dong. Rame nggak di sana? Rame sekali. Rame. Kira-kira berapa orang tuh yang ada di Tanah Abang dalam sehari berapa orang? Bisa lebih dari 1.000 itu kali, Mas, itu. 1.000 ya? Ratusan ribu sampai? Bisa, iya. Bisa 2.000. 2.000. 2.000 masih, tapi untuk keramaian udah lumayan rame ya, Mas ya? Ya, rame. Oke, terima kasih. Nah, itu
Itu dia dari Mas Trianto ya, langsung kesaksian orang Jakarta. Seramai-ramainya keramaian di pasar ya, itu angkanya masih ratusan ribu ke bawah gitu, nggak sampai jutaan. Apalagi di mall ataupun di tempat-tempat keramaian. Nah di internet ya ini angkanya. Nah, ini bukan angka apa ya, ini angka data dari Hotsuite dan ini ya platform yang berkompetensi untuk melakukan survei data ini, Wira Sosial ya, 150 juta. Tahun 2019 itu terakhir saya dengar 190 juta. Sekarang mungkin sudah 200 juta. Saya belum dapat data terbaru. Jadi potensi pasar ya, orang yang tiap hari megang handphone, orang yang tiap hari buka IG, buka Facebook dan lain-lain itu jumlahnya banyak banget. Disitulah peranan digital marketing itu penting. Nah ini berdasarkan platformnya ya, sosial medianya, ada YouTube, ada Facebook, ada WhatsApp ya. Nah, kemudian Instagram ya, Line, BBM udah nggak ada lagi, BBM udah mati nih, udah say goodbye ya. Twitter, Google Plus, ya yang lain. Nah ini sosial media. Jadi inilah yang membuat kita, saya dan Anda semua perlu untuk terus beradaptasi dengan namanya digital marketing. Karena kebiasaan masyarakat sudah berubah, ya, potensi pasar yang luar biasa, ya mau nggak mau kita harus bisa menjangkau. Karena teman-teman kita di luar sana sudah banyak yang bisa menjangkau bahkan seluruh dunia. Kalau kita nggak beradaptasi, ya seperti yang saya alami tadi, akhirnya usaha saya mati karena tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Cara belajar dan menghasilkan uang sekarang sudah berubah. Belajar nih kita sudah ini nih apalagi sejak pandemi corona ini ya. Terakhir kemarin saya ujian ya, kemarin saya ujian 2 kali, itu ujian tesis. Mulai dari ujian hasilnya sampai ujian magisternya itu pakai Zoom gitu. Itu perubahan yang sangat luar biasa gitu, sangat luar biasa. Tentu kita harus mampu beradaptasi ya. Siapapun kita saat ini, mau tim pengajar, atau guru, dosen atau segala macam, mau kita karyawan atau pebisnis, cara berkomunikasi sudah berubah, sudah tidak seperti dulu lagi. Seminar, betapa banyak sekarang seminar-seminar yang online ya, tanpa tatap muka, tanpa hadir di ruangan yang sama. Jadi kita harus beradaptasi. Oke, sekarang kita masuk fondasi dan langkah-langkah yang kita butuhkan untuk mulai dan menghasilkan dari bisnis online ya. Apa aja sih yang perlu teman-teman ketahui, teman-teman persiapkan agar bisnis online-nya optimal nih, karena tadi ada yang sudah mulai tapi belum optimal. Yang pertama website dan funnel ya. Website ini hukumnya adalah wajib. Kalau Anda berbisnis online tanpa adanya website, ya ibarat kata ini ya, Anda jualan tapi nggak punya toko gitu. Kayak orang ini barangnya dibawa-bawa pakai tangan sendiri gitu, dipenteng-penteng kemana-mana. Kenapa? Karena website ini tempat mendaratkan tempat pemajang produk Anda. Ya. Nah, kalau kita analogikan dengan dunia konvensional, misalnya website itu bisa berupa ruko atau toko atau lapak Anda. Anda bisa pajang tuh produk Anda di toko Anda atau website Anda. Kalau Anda nggak punya website, ya Anda mau pajang di mana? Ada alternatifnya, numpang di website orang lain. Contoh website orang lain apa? Contohnya Facebook, Instagram, itu kan website dari perusahaan Facebooknya. Ya, kalau kita belum punya website sendiri, otomatis kita numpang di situ. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, lain-lain, itu semua website. Jadi kalau kita mau tokonya dilihat banyak orang, kita harus punya tokonya gitu. Kita harus punya websitenya. Kalau nggak punya websitenya, Anda ibarat salesman yang door to door, menawarkan satu persatu. Contoh orang yang jualan di WhatsApp gitu kan sering ya japri satu persatu door to door ya. Dan mereka nggak punya website, jadi mereka komunikasinya langsung di WhatsApp, halo Pak, Bu, saya menawarkan ini gitu. Nah, itu bisa, memang bisa, tapi butuh waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Kalaupun Anda pakai tools, ya toolsnya juga lumayan harganya.
Ada yang ratusan ribu sampai jutaan untuk itu, dan juga itu kurang disukai sebenarnya sama pihak WhatsApp. Jadi website dan funnel ya. Kalau funnel itu corong alur penjualan dari mulai orang nggak tahu produk Anda ya sampai mereka tertarik, kemudian mereka beli sampai mereka pembeliannya berulang, pembeliannya itu jadi langganan. Itu funnel ya. Ini contoh funnel seperti ini ya. Itu berdasarkan lapisan atau kategori tahapannya ada 4 bagian ya. Ada cold, warm, hot, dan boiled ya. Jadi cold misalnya orang-orang yang belum tahu produknya, orang yang pertama kali berinteraksi dengan bisnis Anda ya. Misalnya Anda buka toko online nih di Facebook, Anda promosiin toko online di Facebook, Anda upload foto Anda, foto produk Anda, kemudian Anda promosi. Nah, orang-orang yang baru pertama kali lihat itu namanya cold market. Cold market, orang yang belum tahu atau orang yang belum familiar. Walaupun Anda menjual produk yang sudah umum sekalipun. Misalnya Anda sudah jual baju, sepatu, tapi audiens yang masih cold market itu butuh interaksi dulu, butuh perkenalan dulu dengan toko Anda. Misalnya Anda jual baju, nama tokonya misalnya ini ya, Pekanbaru Store misalnya, Anda jual baju. Nah, Anda promosi ke teman-teman ke Facebook, katakanlah Facebook. Yang melihat postingan di Facebook Anda kan teman-teman Anda, atau kalau Anda posting di grup member grup yang Anda posting tersebut. Nah, kalau mereka baru sekali 2 kali lihat postingan Anda, ya mereka belum akan tertarik. Mereka baru oh ada yang jual baju. Baru sekedar itu aja. Tapi ketika udah berulang-ulang, baru mereka bisa tertarik dan naik ke ini ya, level selanjutnya, warm market. Mereka sudah mulai paham, mereka kenal, oh toko Pekanbaru Store jual baju. Tahap pertama mereka sekedar itu aja. Tahap kedua, wah bajunya lumayan bagus nih. Mereka sudah tertarik untuk melihat. Itu namanya warm market. Kemudian yang ketiga, hot market. Hot market itu mereka sudah tertarik, ya, mereka lihat-lihat, mereka memutuskan untuk membeli. Mereka udah mengambil keputusan. Ya. Kalau di cold sama warm itu masih sebatas tertarik dan ingin tahu lebih dalam, di hot ini mereka sudah mengambil keputusan untuk membeli atau tidak, jadi belanja atau tidak. Nah, tidak berhenti sampai ke hot market aja. Ada yang tahapan selanjutnya yaitu tahapan boiled market. Boiled market. Boiled market ini adalah tahap di mana orang yang sudah beli, mereka puas dengan toko Anda. Mereka mereferensikan ke orang lain gitu, atau mereka membelinya berulang-ulang. Nah, ini yang sebenarnya yang harus kita kejar nih, ya. Kalau kita nyari konsumen, ya, itu harus ke level ini, boiled market. Ya. Kalau istilah ininya pelanggan, bukan sekedar pembeli tapi pelanggan. Mereka beli berulang-ulang, ya, kemudian mereka referensikan ke orang lain. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua konten yang berkualitas. Konten yang berkualitas, tentunya Anda ini ya, sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu, itu Anda harus melihat dulu. Nah, mungkin Anda beli sesuatu tanpa melihat apa yang Anda beli. Nah, itu nggak mungkin, bisa kita katakan nggak mungkin. Jadi visual dulu, walaupun tokonya offline ataupun online. Nah, lebih-lebih lagi di dunia online, ya kita nggak melihat barang secara langsung. Kalau kita belanja di toko sepatu, atau toko tas, toko baju, kita bisa pegang langsung barangnya gitu. Kita bisa langsung yakin, oh ini bagus, oh saya mau yang ini. Tapi ketika belanja online, ya, pembeli Anda membeli dari Anda secara online, yang mereka lihat hanyalah gambar, foto atau video. Nah, jadi konten ini adalah foto atau video yang Anda tampilkan. Foto, video juga kata-kata ya, copyright. Kalau konten Anda tidak berkualitas, bagaimana pembeli Anda bisa tertarik? Seperti itu. Yang ketiga,
Yang ketiga adalah produk yang ideal di era digital. Nah, produk ini ujung tombak dari bisnis Anda ya. Produk yang Anda jual ya menentukan omset Anda besar atau tidak ya. Ada beberapa kategori. Kita langsung belak-belakan aja kategori apa saja sih yang bisa menjadikan produk Anda itu ideal gitu. Ya, pada dasarnya Anda bisa jualan apa aja di internet, Pak. Anda bisa jual produk fisik berupa barang. Ya, Anda bisa jual jasa, ya, misalnya Anda konsultan atau Anda desainer atau desain grafis, ya, atau Anda punya jasa arsitek dan lainnya. Apa saja bisa Anda jual ya, baik barang, jasa maupun produk digital. Atau Anda ini jualan konten, jadi konten kreator. Jadi konten kreator juga Anda perlu menguasai digital marketing ini ya, bagaimana konten Anda dilihat banyak orang. Nah, apa saja produk yang ideal di era digital ini? Oke, ada beberapa kategori. Yang pertama ya, target marketnya itu besar dan jangka panjang ya. Kalau kita bicara produk, pastikan produk yang Anda jual pasarnya itu besar dan jangka panjang. Contoh pasar yang besar apa? Pasar ibu-ibu. Ibu itu kan banyak tuh jumlahnya di Indonesia. Apa aja produk yang dibutuhkan ibu-ibu? Mulai dari baju ya, bisa gamis, bisa jilbab, bisa baju pakaian sehari-hari, lipstick, skincare, kemudian alat rumah tangga dan lain-lainnya. Nah, itu target market yang besar. Pastikan dulu produk yang Anda jual itu apa, target marketnya siapa ya. Kalau Anda sudah punya bisnis nggak masalah, Anda tinggal klasifikasikan lagi target market untuk bisnis Anda siapa, target marketnya sudah cukup besar atau belum, dan jangka panjang atau tidak. Jangka panjang ini artinya selalu dibutuhkan, selalu diperlukan. Contoh makanan, pakaian ya, kemudian bisa jasa. Jasa itu sekarang yang banyak dijual yang besar-besarnya jasa desain grafis, jasa kelola sosial media. Nah, itu juga besar pasarnya. Karena aktivitas orang secara online itu sekarang semakin besar. Kemudian harga produk, nah ini yang saya sarankan untuk pemula. Ya, untuk pemula. Ya, kalau Anda sudah terbiasa, Anda sudah punya basis pelanggan yang banyak, ya, nah, Anda bisa jual di atas harga ini. Tapi kalau pemula, karena bicara online itu kita bicara ini ya, bicara kepercayaan, ya, harga produknya usahakan 100-400 ribu. Ini bukan karena daya beli, ini nggak ada hubungannya dengan daya beli, tapi hubungannya dengan kepercayaan. Kalau transaksi secara online, orang lebih mudah percaya, lebih mudah transaksi kalau harganya itu di bawah 500 ribuan. Tapi kalau udah di atas 500 ribuan, mereka harus benar-benar ekstra tuh. Ini beneran nggak? Ini penipuan nggak? Ini di mana lokasinya? Bisa COD nggak? Nah, itu pasti banyak bakalan pertanyaan seperti itu yang akan Anda dapatkan. Tapi kalau masih 100-400 ribu, itu bisa aman, bisa cepat larisnya. Kemudian ringan, tidak berat di ongkir. Karena kita bicara online, ya, pastikan produk yang Anda akan jual secara online ini mudah dikirim dan ongkirnya nggak mahal. Nah, itu aja yang paling penting. Jangan sampai harga produknya 50.000, ongkirnya 100.000. Untuk pelanggan Anda akan berpikir berkali-kali kalau ongkirnya mahal. Kemudian cara penggunaannya praktis ya. Cara penggunaan praktis itu ya, produk yang Anda jual jangan sampai tidak mudah digunakan seperti itu. Nah, kemudian yang kelima yang penting ya, repeat order. Nah, ini penting Pak Bu. Produk yang Anda jual ya, kalau mau omsetnya ngalir terus, profitnya ngalir terus, harus ada repeat ordernya. Ya, konsumen Anda itu bisa pesan berulang-ulang. Jadi mereka nggak beli sekali. Atau mungkin Anda sekarang ya jual produk A. Ketika produk A tidak repeat order ya, tapi Anda sudah punya database konsumen yang sudah percaya sama Anda. Anda bisa tawarkan produk B atau produk C. Nah, itu
juga bisa. Nggak harus produk yang sama ya untuk mengakali repeat order. Kalau memang ternyata produk Anda yang sekarang, oh ini produk saya sekali beli nanti 15 tahun lagi baru beli, Mas. Gimana Mas gitu. Nah, berarti Anda pakai alternatif cross selling. Cross selling ya, nggak hanya jual produk A saja ke pelanggan Anda. Ketika pelanggan Anda sudah terbentuk tentunya ya, orang. Anda sudah punya data WA-nya, emailnya atau segala macam, Anda bisa jangkau mereka untuk melakukan produk lain. Kemudian selanjutnya bersertifikasi ya, sertifikasi ini penting lagi-lagi terkait kepercayaan. Karena kalau kita bicara online ya otomatis kita harus bisa membuat orang percaya tanpa bertemu langsung dengan kita. Salah satunya dengan sertifikasi. Kemudian ada sistem reseller agar Anda tidak jualan sendiri. Yang keempat traffic ya. Traffic ini terbagi dua. Nah, traffic ini yang tadi saya ceritakan. Dulu saya mengandalkan traffic itu orang yang datang ke kios saya. Orang yang melihat kios saya, tertarik, kemudian mereka beli. Nah, itu dulu, itu cara lama. Kalau cara sekarang, traffic ini bisa kita datangkan jumlahnya besar, banyak sekali jumlahnya dari internet. Ya. Nah, dari cara mendapatkan traffic tersebut, dari cara mendatangkannya, itu terbagi dua jenis trafficnya, Pak. Yang pertama adalah traffic organik. Ya. Traffic organik itu sering juga disebut traffic gratisan. Yang kedua, nanti ada traffic berbayar. Traffic gratisan ini bisa menghasilkan asal Anda tahu triknya. Nanti setelah ini kita bahas nih, di materi kedua kita bahas triknya gimana agar Anda dengan traffic organik bisa menghasilkan penghasilan yang maksimal. Tapi ada kelemahan. Traffic organik ini ada kelemahan ya. Yang pertama itu pasti Anda butuh waktu yang lama karena dia manual ya. Walaupun ada tools bantuan yang gratis tapi tetap saja manual, butuh waktu lama dan konsisten. Yang kedua terbatas. Terbatas ini jangkauannya terbatas. Misalnya Anda punya Instagram. Instagram Anda misalnya followersnya 10.000. Nah, itu dari 10.000 nggak semua yang melihat postingan Anda. Sangat terbatas. Hanya beberapa saja. Berapa persen saja? Bisa 10%. Bisa kurang. Kalau Anda posting di Facebook, teman Facebook Anda 5.000, ya Anda yang melihat postingan Anda paling di bawah 1.000. Cuma 1.000 atau 500 orang. Seperti itu. Kemudian personal branding. Personal branding harus kuat. Personal branding harus kuat. Personal branding ini ya balik lagi kaitannya dengan kepercayaan. Kepercayaan. Kalau orang belum terbentuk kepercayaan dengan Anda, ya otomatis orang nggak berpikir untuk membeli. Gitu. Mereka nggak akan lancar membeli barang dari Anda. Seperti itu. Nah, lawan dari traffic gratisan itu ya traffic berbayar, ya, paid traffic. Ya. Paid traffic ini dia tidak butuh waktu yang lama, ya, Anda nggak harus konsisten, jangkauannya tidak terbatas, ya. Jadi sebenarnya ini garis merah ini sampai sini ya, mungkin slide-nya berubah ya, karena berubah format ya. Nah ini intinya paid traffic ini menutupi semua kelemahan dari traffic organik. Traffic organik. Kalau traffic organik itu jangkauannya terbatas, personal brandingnya harus kuat, butuh waktu yang lama. Nah, traffic berbayar ini menutupi Anda nggak perlu waktu yang lama ya. Bahkan dalam waktu sekejap Anda bisa menjangkau langsung banyak orang. Jangkauannya tidak terbatas ya, benar-benar tidak terbatas. Anda mau iklan kemana aja bisa ya. Baik di Indonesia, di Malaysia, ya, di Jakarta, Surabaya, Pekanbaru. Kemudian personal branding Anda nggak harus kuat karena Anda sudah ditolong dengan kalau di Facebook itu ada iklan bersponsor.
Ini seperti ini. Kalau Anda buka Facebook ya, nah itu ada namanya iklan bersponsor yang sangat membantu. Kenapa membantu? Karena dia lebih menonjol dan ada tulisan bersponsornya. Nah ini kebetulan ada kenangan ya di Facebook. Ini tahun 2018 waktu saya jualan mangga nih. Nah ini sampai dus-dusan gini ya. Ini kalau nggak salah ini setelah saya menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads. Sampai ini penuh nih semua nih, ada 20 dus lah saya bawain, 20 dus. Ini tinggal antar ke pemesan gitu, saya drop ke reseller. Ini 2 tahun yang lalu ya. Waktu ini sebelum saya menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads waktu itu, ya penjualannya lumayan, tapi nggak sampai sebanyak ini. Nah ini 2 tahun yang lalu ya, nggak sampai sebanyak ini. Ini setelah saya menerapkan iklan berbayar, sehingga lebih banyak lagi yang beli jualan saya. Oke, nah contohnya iklan berbayar ya, contoh iklan berbayar. Oke. Ada tulisan ini, sponsored. Nah, ini dari Megastar ya. Nah, ini. Anda tampilannya lebih ini lebih meyakinkan gitu. Jadi nggak perlu ini personal brandingnya nggak perlu terlalu kuat. Nah itu dia 4 hal yang perlu Anda kuasai nih. Kita akan masuk ke materi kedua nih. Silakan yang ingin bertanya untuk materi pertama ini ya. Contoh Instagram Ads ya. Kemudian kalau di Instagram seperti ini ya, mungkin saya bisa konekkan handphone saya terlebih dahulu ya untuk melihat untuk melihat contoh Instagram Ads. Oke, Mbak Baiti dari Solo nih, mohon izin ya, silakan. Terima kasih Mbak Baiti, semoga bermanfaat ya materinya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya tentang materi pertama tadi ya. Sebelum kita masuk ke materi kedua. Materi kedua kita langsung langkah selanjutnya apa nih? Kita udah tahu nih fondasi yang kita butuhkan tadi ada 4. 1 website dan funnel ya. Yang kedua itu konten ya. Yang ketiga produk, yang keempat traffic. Ya. 4 itu fondasi dasar. Yang perlu Anda butuhkan, yang Anda harus punya untuk mendapatkan hasil yang optimal dan maksimal di dunia online. Selanjutnya kita akan contohkan traffic gratis seperti apa ya, kemudian optimasinya seperti apa. Kita akan bahas riset pasar seperti apa. Itu di materi kedua. Silakan yang ingin bertanya terlebih dahulu. AdSense ya. Ini saya luruskan dulu pertanyaannya. Karena masih banyak yang ini ya. AdSense itu adalah layanan dari Google ya untuk menampilkan iklannya Google di blog kita. Jadi kita punya website, kita punya blog. Itu kita mau tampilkan iklan dari Google. Nah, itu namanya AdSense. Jadi yang ditanyakan AdSense atau Google Ads. Nah, karena beda nih, AdSense dan Google Ads itu beda. Atau bahkan Facebook Ads. Kalau AdSense itu seperti, sebentar. Saya tampilkan handphone saya dulu. Kalau yang dimaksud itu yang tadi ya, di Google, saya ketik, di sini ada yang nyari, misalnya penumbuh rambut. Contoh ya. Nah kalau ini Google Ads namanya. Ini Google Ads ya. Iklannya muncul di sini ya, di halaman pencarian utama Google ya. Google Ads.
Kalau AdSense itu kalau kita punya blog, ya, misalnya kita ambil salah satu contoh blog ya. Nah ini salah satu contoh blog. Blog itu berisi artikel ya. Jadi artikel mereka menggunakan SEO. Nah, artikelnya muncul di halaman Google. Nah AdSense itu si blog ini kerjasama dengan Google, Jadi Google menampilkan iklan nih di ini website mereka. Nah ini contohnya. Nah ini kan iklan nih. Oke, nah, ini ada iklan. Oke. Ini sepertinya nggak ada iklan dari Google ya. Pokoknya akan muncul iklan nih seperti ini nih. Nah ini iklan nih kan. BMW Exhibition. Nah, ini kalau klik masuk ke pengiklan. Nah, ini iklan. Nah, iklan ini iklan AdSense ya. Jadi Google yang menampilkan iklan di website kita atau blog kita itu AdSense. Syaratnya kita harus pengunjung blognya itu dalam jumlah tertentu, kemudian intinya pengunjungnya banyak ya, pengunjung blognya udah ramai, kemudian artikelnya ini sesuai dengan optimasi SEO yang disukai Google ya. Ada beberapa peraturan dari Google, misalnya kontennya harus original ya, nggak boleh yang ini. Jadi untuk AdSense seperti itu cara menggunakan AdSense. Tapi kalau Google Ads itu beda lagi. Google Ads beda lagi ya. Google Ads itu di sini masuknya ads.google.com. Google Ads misalnya kita promoin ini nih, promoin hotel di Pekanbaru. Nah, kan ada yang nyari di ini, ada yang nyari di Google tuh. Ini Google Search ya, Google Search. Nah ini iklan nih yang paling atas nih, Agoda nih yang iklan Google. Nah itu masuknya dari Google Ads seperti itu. Syaratnya harus punya akun Google, akun Gmail aja. Kemudian harus ada metode pembayarannya. Ya mungkin itu Mbak Ririn jawaban dari pertanyaannya ya. Kalau AdSense itu kita punya blog ya, kita punya blog itu Google nampilin iklan di blog kita. Atau kalau YouTuber itu kita punya channel YouTube, Google nampilin iklan di channel YouTube kita, itu YouTube AdSense. Syaratnya kalau ini kalau YouTube ya 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Nah, kita lanjut ke saya sampai lupa nih handphonenya. Tadi yang di Instagram Ads itu seperti ini ya. Instagram Ads. Ini iklan. Ada iklan bersponsor. Nah ini sama nih, bersponsor, Mega Hoster ya. Contoh di Instagram Ads. Terima kasih Mas Bayu. Oke, kita lanjut ya materi yang kedua ya. Jadi itu yang pertama kita udah paham kenapa digital marketing itu penting ya. Kenapa digital marketing itu penting? Kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman untuk mempelajari digital marketing ya kita bakal ketinggalan. Baik sama kompetitor maupun sama orang-orang lain yang sudah menjalankan digital marketing. Kita lanjut materi kedua. Oke, untuk rekaman nanti mungkin bisa kita request ke Mas Robi kalau untuk rekamannya.
Ini materi kedua ya, riset produk, riset market, promosi organik. Nah, ini materi kedua. Kalau seandainya nanti materi ini tidak sampai selesai, kita lanjutkan besok. Ya. Nah, ini kita mulai tadi kita udah bahas ya, untuk memulai Anda perlu 4 fondasi. 4 fondasi website dan funnel, kemudian konten, ya, produk, dan traffic. Ya. Itu 4. Nah, sekarang memulainya gimana sih, Mas? Untuk memulai langsung, karena banyak yang belum mulai tadi. Caranya gimana? Langkahnya gimana? Apa hal pertama yang harus saya lakukan? Nah, ini kita skip aja ya. Oke. Pertama, riset produk dulu. Riset produk dan riset pasar. Nah, ini untuk Anda yang belum mulai sama sekali, yang belum punya produk sama sekali. Ya. Kalau Anda sudah punya produk, Anda langsung riset pasar aja. Anda nggak perlu riset produk. Riset produk itu kita menentukan produk apa yang kira-kira bisa dijual. Riset pasar, kapasitas pasarnya berapa. Gitu. Nah, jangan-jangan produknya laris tapi pasarnya sedikit, yang iklan banyak gitu. Nah, itu sering terjadi itu. Ketika produk booming misalnya, katakanlah yang dulu booming contoh milkshake gitu. Ketika milkshake booming, itu rame semuanya pada jualan milkshake gitu. Mereka nggak riset pasarnya berapa gitu. Riset, kalau pasar milkshake itu kan ya anak-anak muda gitu, anak-anak muda yang kalau dulu masih konvensional ya anak-anak muda di sekitar wilayah ini tempat kios milkshake itu. Nah, ketika kita udah nemuin produk laris tapi pasarnya ternyata sedikit, ya kita harus siap-siap aja. Dalam waktu yang dekat bakal banyak pesaing dan lama-lama jenuh, hilang gitu. Contoh cappuccino cincau atau es kepal Milo itu kan sebentar gitu. Laris tapi ternyata pasarnya itu cepat jenuhnya. Nah, kemudian yang kedua mencari supplier. Setelah kita ketemu produknya, karena tadi posisi kita belum punya produk sama sekali ya, kita bicara dari nol, belum punya produk sama sekali ya, otomatis kita harus cari supplier. Nggak mungkin kita belajar dulu cara bikin produknya. Misal, produk yang laris itu sekarang jam tangan wanita. Kita belajar dulu cara bikin jam tangan, kita belajar dulu gimana modifikasi jam tangan. Itu terlalu lama prosesnya. Yang kita bahas di sini proses cepat. Kita langsung cari supplier top dan terpercaya. Langkah ketiga langsung kita promosi organik BRB. Jadi ini 3 langkahnya nih ya. Bagi Anda mungkin yang masih bingung, saya mau jualan online Mas, tapi saya nggak tahu mulai dari mana ya. Dan langkahnya bagaimana ya. Mulainya itu harus dari sekarang. Kalau Anda nggak mulai dari sekarang ya Anda bakalan ketinggalan terus. Kemudian ini langkahnya. Satu, Anda riset dulu produknya ya. Jangan sampai produknya itu Anda asal jualan, lihat si A jualan produk B laris, Anda ikut-ikutan. Ternyata larisnya hanya sebentar, atau di orang lain laris, di Anda belum tentu laris gitu. Nah, ini kita berdasarkan ini nanti ada toolsnya, kita bahas toolsnya supaya kita lebih bijaksana dalam memilih produknya. Ya. Langkah kedua, segera cari suppliernya. Langkah ketiga, promosi deh. Ya. Ketika 3 langkah ini Anda sudah optimasi, Anda lakukan dengan benar, insya Allah segera mendapatkan hasil. Oke, yang pertama riset produk dan pasar. Cara pertama yaitu menggunakan Ads Library. Nah, ini materinya praktek nih. Anda silakan yang menggunakan ini ya, menggunakan handphone atau menggunakan laptop juga boleh langsung dipraktekkan untuk Ads Library ini. Nah, saya praktekkan di sini deh. Saya praktekkan di ini saya. Yang di handphone juga boleh dipraktekkan di handphonenya masing-masing. Buka browsernya. Ya, gimana sih cara untuk riset pasar ya dengan Ads Library. Karena kalau nggak praktek nanti Anda belum ini ya
apapun yang kita pelajari hari ini, kalau Anda nggak praktekkan sama sekali, ya, itu dalam waktu dekat itu pasti akan lupa lagi, karena ini materinya praktis. Di sini Anda tinggal ketik Ads Library, ya. Ini riset produk yang lihat produk yang laris. Ini di Facebook dan Instagram. Di Facebook dan Instagram. Nah, kenapa nggak di marketplace, Mas? Ya. Yang saya bahas di sini adalah bagaimana Anda dropship tapi untungnya gede. Ya, karena untuk pemula itu pasti berharap untungnya gede, untungnya cepat terasa. Kalau Anda di marketplace, ya, misalnya Anda dropship dari Tokopedia, Anda jual di Shopee, itu bisa, tapi untungnya lebih tipis dibandingkan Anda jualan di Instagram maupun di Facebook. Jadi kita mulai dari untung yang gede. Nah, Ads Library, ya, nggak pakai S ya, sorry, nggak pakai S. Ads Library. Nah ini Facebook ya, ini juga sama, library. Oke, tinggal Anda klik, ya, silakan diklik. Nah kalau tampilan di handphone Anda mungkin masih tampilan ini ya, tampilan mobile, ini juga tampilan mobile, nggak masalah sebenarnya. Agar lengkap itu Anda bisa tampilkan tampilan situs desktop. Setting di sini, Anda setting di sini, Anda klik situs desktop. Ini agar tampilannya seperti di laptop, ya, agar sama gitu. Karena mungkin saya akan praktekkan di laptop biar lebih besar. Tampilannya sama ya, antara laptop dan handphone ya. Nah, tinggal klik ini aja, tinggal klik situs desktop. Tampilannya akan sama. Oke, sekarang saya praktekkan di laptop aja, agar lebih enak lihatnya. Ya, Ads Library ini adalah tools dari Facebook gratis ya, Anda nggak perlu bayar. Anda bisa mengintip produk-produk yang diiklankan oleh orang lain. Nah, tapi Anda harus mengetikkan nih nama produknya. Misalnya Anda mau intip produk gamis, misalnya. Anda tinggal ketikkan aja gamis di sini. Nanti ada beberapa pilihan. Anda pilih salah satu aja, bebas. Ya. Misalnya saya pilih yang paling atas. Jadi produknya ini saya sarankan sesuai dengan minat Anda. Anda minatnya kemana? Anda hobi baju kah, Anda hobi kosmetik kah, atau Anda hobi sepeda atau motor, sesuaikan ya. Cari. Kalau nggak ada yang sesuai ya bisa mulai dari produk-produk yang aman. Main aman itu ya pakaian, kemudian peralatan rumah tangga, jam, sepatu, nah itu produk-produk kategori aman karena repeat ordernya selalu ada. Gitu. Jadi Anda main aman dulu di awal. Ya. Kalau Anda langsung main spesifik ya Anda harus lihat pangsa pasarnya berapa gitu. Kalau produk-produk seperti ini kita main aman. Nah ini ya salah satu halaman yang jualan gamis. Anda bisa intip all ads-nya. Apakah ada halaman ini ya? Halaman ini yang mengiklankan secara berbayar. Nah ini Ads Library ini yang kita intip adalah iklan berbayarnya. Nah, itu enaknya nih, fasilitas dari Facebook ini luar biasa ya. Ini halaman gamis. Halaman Hasanah Gamis ini ngiklan di Facebook Ads dan Instagram Ads. Ini barangnya. Anda bisa langsung lihat nih, oh dia iklan barang ini. Anda nggak perlu khawatir gimana ya cari suppliernya, nanti kita bahas gimana cari supplier. Nah, ini Anda lihat ya, kuncinya di sini adalah Anda scroll ke paling bawah. Ya, Anda scroll paling bawah sampai mentok. Nah, ini udah mentok. Ya, ini udah mentok ya.
Kemudian setelah Anda scroll paling bawah, udah mentok, Anda lihat ini. Ini kan iklannya yang lagi jalan nih. Ini iklannya lagi tampil di timeline orang, sama tampil di Facebook, tampil di Instagram, tampil di Messenger, tampil di mana-mana gitu yang kerja sama saya. Nah, iklan ini Anda lihat nih di sini aktif statusnya ya. Artinya iklan ini berjalan ya. Dan mulai aktifnya itu sejak 30 Oktober 2020. Sekarang tanggal 21 November. Nah, sudah hampir 1 bulan iklannya aktif. Logikanya sederhana nih. Ini kan si Hasan Agamis ini bayar nih iklan di Facebook. Mereka bayar, tampilin dong iklan saya seperti ini ke banyak orang gitu. Tentunya orang yang mereka target gitu kan. Orang yang mereka target. Kemudian setelah ditampilin, si Hasan Agamis ini bayar ke Facebook. Nah, logikanya ya, kalau seandainya dengan iklan berjalan mereka nggak untung, ya mungkin nggak mereka jalanin iklan terus-menerus sampai 1 bulan lamanya. Karena kalau kita ngiklan di Facebook itu kita bisa batalkan sewaktu-waktu. Misalnya saya udah jalan iklan sehari, 2 hari, atau seminggu deh. Saya udah lihat seminggu, iklannya nggak ada hasilnya, ya saya nggak akan lanjut gitu. Saya nggak akan lanjut. Kecuali kalau memang produknya produk saya sendiri dan ini saya harus ini dalam masa branding atau lain-lain. Nah, ini iklannya ya, iklan baju yang warna kuning ini ya, itu jalan sejak 30 Oktober. Logikanya mereka yang iklan ini untung atau rugi? Coba di chat di kolom komentar. Coba dijawab dulu. Sambil ngetes suara saya masih jelas apa enggak, silahkan coba di chat di kolom komentar ya. Kira-kira Hasan Agamis yang menjalankan iklan sejak 30 Oktober ini untung apa enggak? Oke. Untung, Mas Panji, Mas Bayu, untung. Oke, silakan. Oke, berarti suara saya masih jelas. Nah, ya benar untung. Nggak mungkin mereka rugi tapi iklan mereka tetap jalan. Itu nggak mungkin, kecuali mereka nggak tahu iklannya jalan. Nah, ini iklannya banyak. Iklannya banyak ya. Iklannya banyak. Nah, Anda bisa lihat iklannya banyak. Anda tinggal lihat nih iklannya tayang sejak kapan. Ini tanggal 20 lagi. Oh, ini tinggal 20 baru semalam berarti. Baru semalam. Nah, ini baru 1 hari. Kalau baru 1 hari itu nggak bisa dijadikan ini ya, dijadikan referensi. Minimal 3 minggu ke atas lah. Ini 16 November. Paling lama memang 2 ini. Berarti 2 ini yang laris nih. Produk 2 ini yang laris. Ya. Produk 2 ini laris. Anda tinggal searching aja nih ininya, bajunya. Kalau Anda nggak tahu nama produknya gampang. Mas, ini produk apa sih Mas? Bajunya gitu. Bentar, bisa gitu. Oke. Ini apa sih namanya Mas? Saya nggak tahu nama produknya, gimana cari suppliernya gitu. Ini kan kita udah bisa menyimpulkan nih, produk ini laris nih. Karena dia jalan iklannya lama. Jadi kita bakalan untung. Cari nama produknya. Cari dulu nama produknya. Kalau udah tahu nama produknya, misalnya kalau gamis ini kan banyak nih ya, pakaian-pakaian ini banyak istilah-istilahnya. Ada gamis Saila, ya, ada gamis apa gitu. Banyak. Kita cari dulu. Carinya adalah di Google Image. Kalau Anda nggak tahu produknya apa gitu, ini apa sih namanya? Kadang memang si ini pengiklan ini mengganti namanya gitu. Ini dibikin jadi gift kaset, padahal nama aslinya tidak itu. Jadi kita perlu memverifikasi namanya apa. Untuk mencari suppliernya. Sekarang kan kita udah tahu ininya. Untuk mencari suppliernya, kita upload image-nya ya. Upload image-nya. Choose file. Ini kalau nggak tahu nama produknya ya.
biar kita serahkan aja ke Google namanya apa. Ada nggak? Cari yang mirip. Nah, ini muncul Shopee nih. Ini Shopee Villa Set. Set Thalia. Oke. Yang mirip ya. Ini Shopee Malaysia. Coba bahasa Malaysia aja. Sama nggak ya? Villa Set. Set. Sintaset. Ini dari Malaysia kayaknya nih barangnya nih. Dress. Ini untuk melihat barangnya itu apa namanya gitu. Dress. Oke, beda. Kalau nggak ketemu ya, kita bisa langsung cari suppliernya. Ini ke Tokopedia. Kita cari ya. Di sini kaset ya. Nah, ini ada ya, kaset ya. Ternyata memang itu namanya. Oke. Kita udah tahu nama produknya ya, kita nanti tinggal kita cari suppliernya. Nah, tapi sebelum cari supplier ya, Anda bisa riset pasarnya menggunakan Facebook Ads, Audience Insight, dan Google Keyword Planner. Ini untuk riset pasarnya. Produknya udah ketemu nih, kita udah oh ini produknya nih. Si Diskaset ya, si ini ngiklan sejak 30 Oktober dan laris sampai sekarang gitu. Artinya produknya masuk kategori laris. Kita cek lagi nih, pasarnya besar nggak? Pasarnya besar atau enggak? Audience. Jadi untuk ngecek pasarnya besar atau enggak, kita cek menggunakan Facebook Ads Audience Insight. Sama caranya, tinggal ketik aja Facebook Ads Audience Insight. Tekan saja di dashboard. Nah, ini langsung muncul Audience Insight ya. Tekan di dashboard. Tinggal klik, kemudian go to Audience Insight. Kalau Anda belum pernah iklan sebelumnya, ya, tenang aja, nanti paling muncul halaman-halaman pengaturan. Tapi biasanya bisa nih, seperti ini. Audience Insight ya. Nah, ini everyone on Facebook ya. Nah, ini tools dari Facebook juga ya. Ini untuk melihat pangsa pasarnya. Pangsa pasarnya siapa nih? Produknya kan kita udah dapat nih, wanita gamis gitu, ya. Kita lihat pangsa pasarnya. Nah, pertama ganti dulu wilayahnya, ya, pilih Indonesia, ya. Kecuali kalau Anda memang mau jualan ke luar negeri, bisa Malaysia atau yang lain, Anda ketikkan kata kunci itu. Saya contohkan untuk di Indonesia, ya. Nah, Indonesia ya, sebelum kita masukkan ini settingan apa-apa, kategori apa-apa, itu pengguna Facebook-nya, ya, orang-orang yang menggunakan Facebook di Indonesia itu 100 sampai 150 juta. Ini kelihatan ya. 100 juta, M ini million, artinya juta, 150 juta. Ini sebelum kita setting ininya, interest-nya, ketertarikan. Kita ketik di sini gamis ya, karena kita tadi ini mau jualan gamis ya, sesuai dengan produk yang mau kita jual. Jadi kita setting di sini gamis syar'i, gamis loper. Ambil salah satu aja, boleh. Atau Anda masukkan yang lain juga boleh ya. Gamis syar'i
gamis. Ini yang tersedia ya, yang terdata di Facebook artinya. Facebook sudah sudah mendata orang-orang yang suka gamis. Nah, ini kategori-kategori yang terdata di Facebook orang-orang yang suka gamis ya. Kita lihat pasarnya berapa. 2,5 sampai 3 juta orang yang memang interest ke gamis ya. Lumayan besar kalau angkanya masih jutaan. Kalau Anda bandingkan dengan pasar ya, pasar paling 1.000-2.000. Berarti ini pasar Anda nih di Facebook nih yang suka interest ke gamis gitu. Interest ke gamis. Pusat gamis terbaru, suara gamis hijab. Ini yang terdata ya. Kalau yang misalnya selain ini Anda mau cari lagi yang mirip-mirip, Anda tinggal ini aja. Browse di sini ya. Nah, ini Anda mencari orang-orang yang tertarik kemana? Orang-orang yang tertarik ke film kah ya, bisa ke artis ya. Bisa Anda masukkan artis, misalnya gamis erat kaitannya dengan artis tertentu, Anda masukkan saja artis. Di sini misalnya Zaskia Sungkar misalnya. Nah, ini muncul ya. Zaskia Sungkar. Zaskia. Artinya kita menyocokkan Nah, oke. Pertama Anda sudah lihat ini ya. Nah, ini nambah lagi ya. Ininya. Artinya audiensnya cukup besar. Potensinya besar ya. Kemudian Anda lihat nih orang-orang yang suka ini, gamis ini, mereka menyukai halaman apa saja. Nah, ini halaman yang disukai oleh orang-orang ini. Nah, itu enaknya di internet marketing. Anda bisa menganalisis bahkan sebelum Anda jualan. Jadi Anda jualan nggak sembarangan gitu, nggak asal. Oh, si A jualan gamis laku, saya jualan gamis juga deh. Tapi jualannya ke siapa? Nah, ini data yang bisa Anda dapatkan ya. Ini halaman-halaman yang mereka sukai, yang orang-orang yang sukai. Ini data ya halaman yang mereka sukai. Kemudian data lokasinya juga ya, Anda bisa dapat lokasinya juga di sini. Ya, data lokasi. Nah, ini nih. Oh, yang paling banyak suka gamis itu Sukabumi ternyata 1%. Ya. Sukabumi, kemudian yang kedua ada mana nih? Mataram. Nah, Anda bisa target kota-kota ini, gitu. Karena Anda tahu nih, oh yang suka gamis kota-kota ini, ya udah saya target kota-kota ini aja, gitu. Ini informasi yang sangat berharga sebelum Anda jualan, ya. Lokasi aktivitas, gitu. Aktivitasnya apa saja, ya, like, komen, bahkan sampai ke ini ya, handphonenya perangkat yang digunakan, Android 91% ya, iPhone 3%, berarti Anda targetnya ke orang Android. Yang paling banyak memang dari handphone ya, devices ya, data lengkapnya. Kira-kira sampai di sini paham Pak Bu untuk riset pasar dan riset audiensnya? Sip. Terima kasih Pak Tommy. Oke, mantap, sama-sama. Ya, untuk ini, kalau untuk Google mungkin sedikit ini ya, Anda harus bikin akun Google Ads-nya dulu, baru bisa akses ini. Tapi saya praktekkan saja biar kelihatan juga caranya gimana. Ya, dari sini masuk ke Keyword Planner. Ini banyak tools yang bahkan gratis yang bisa Anda gunakan untuk riset dulu sebelum Anda jualan apa. Saya mau jualan apa. Oke. Kan kata kunci baru. Tadi gamis ya. Ini Nah, ini yang nyari gamis. Wah, di Google malah lebih ngeri lagi ya.
Yang nyari gamis itu ada ratusan ribu orang bahkan. Ini angkanya kelihatannya. Kita susun dari yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi itu yang nyari baju gamis 135.000. Ada nggak yang iklanin di Google nyari baju gamis ini? Ada nih. Yang kelihatan dari sini. Ini persaingan, maksudnya persaingan iklan ya. Sedang, rendah. Nah, ini biaya iklannya. Ini bisa digunakan nih. Kalau ada yang iklan di Google. Ya. Oke. Menggunakan Google Trend. Oke. Menggunakan Google Trend. Ya. Toolsnya juga Anda bisa temukan di sini ya. Temukan di browser. Google Trend. Ini untuk melihat ininya, trennya. Oke, Google Trends ya. Google Trend ini mirip dengan Facebook Audience Insight tadi. Ini datanya dari Google. Pastikan ininya Indonesia, kemudian nah, ini kita lihat grafiknya nih. Ini grafiknya nih. Ini dari 2019 ya, ini setahun terakhir. Ya grafiknya. Nah, ini kemarin di Maret sempat turun ya. Ini mungkin berhubungan dengan corona ya. Sempat turun ini cekung sekali ya. Cekung sekali ini ya. Pencariannya baru naik lagi. Nah, Mei mulai naik lagi gamis. Tapi turun lagi nih. Di Juni turun lagi. Nah, sekarang masih di bawah kayaknya nih, masih di bawah tahun kemarin. Nah, ini bisa Anda jadikan acuan. Oh, ternyata yang nyari gamis di Google itu dibanding tahun kemarin turunnya. Penurunan terparah itu ya ini ya. Cekung sekali di Maret kemarin awal-awal corona. Sekarang masih ini sepertinya masih ini ya, masih di bawah. Nah, Anda bisa lihat nih wilayah mana saja yang nyari gamis. Nanti Anda bisa target mereka. Cara mentargetnya ya akan kita bahas sebentar lagi. Kota. Nah, ini kota yang paling banyak Karangawe ya. Karangawe. Anda jualan ke sini aja. Anda cari supplier dari sini. Biar mudah. Nah, ini topik terkait ya. Query terkait. Oke. Itu Google Trend. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, langsung saja ya. Sambil kita lanjut. Ini sampai jam 12 ya Bang Robi ya? Iya, Ya, Pak. jam Oke, 12. berarti 15 menit lagi ya. Kalau seandainya materinya nggak selesai, berarti kita lanjut besok. Ya. Ini yang peserta besok gimana Bang Robi? Daftar ulang lagi atau gimana untuk besok? Tadi udah diinformasikan saat pertama, Pak. Nanti Oh, kita udah. akan informasikan melalui nomor WA juga. Oke. Oke. Nanti akan diinfokan ke nomor WA masing-masing ya, Bang Robi ya. Oke, Bang Tommy, saya tanya dulu sedikit boleh? Ya, boleh, silakan Pak. Berarti kalau kita mau iklan di Google, kita harus punya website dulu sendiri ya? Kalau Google iya, harus punya website. Bisa pakai web affiliate, bisa, tapi harus website. Kita punya web sendiri baru kita iklankan di Google ya. Kalau yang Facebook Ads berarti gimana? Kita juga harus punya website juga atau apa produk-produk yang mau kita anukan? Kalau Atau itu pelajaran nanti besok atau gimana? ya, nanti akan dibahas kalau iklan berbayar mungkin besok kita bahasnya. Jadi kalau di Facebook Ads itu tidak harus punya website, tapi sesuai yang kita bahas tadi nih, website itu fungsi utamanya sebagai untuk memajang toko kita. Kalau kita nggak punya website, kita akan kewalahan untuk menjelaskan toko produk kita kepada calon pelanggan. Contoh paling mudah kalau saya pribadi misalnya saya buka kelas ini nama kelasnya. Nah, ketika kalau saya nggak punya website yang menjelaskan seperti ini,
otomatis kalau saya iklan nih, orang tertarik nanti langsung chat ke saya, otomatis saya harus menjelaskan via chat, dan itu prosesnya bisa panjang gitu, bisa orang pertanyaannya bahkan itu aja, bisa jadi harga kelasnya berapa, yang dipelajari apa aja. Nah, kalau kita punya website seperti ini, website ini menggantikan tugas kita menjelaskan kepada orang, dan orang yang bisa kita jelaskan itu tak terbatas jumlahnya. Nah, ini fungsi penting website seperti itu maksudnya. Kalau tanpa website pun bisa, tapi kita harus ekstra menjelaskan menjelaskan produk kita satu persatu kepada calon pelanggan. Seperti itu. Oke. Terus kalau yang insight audience tadi itu boleh nggak dibalik per kota, itu bisa nggak kita cari misalnya tren di Kota Pekanbaru tuh apa sih yang dijual sekarang, itu bisa dibalik. Oke, yang di audience insight ya, Iya. kita coba lokasinya Pekanbaru. Baru ya, berarti ininya kita hilangkan terusnya. Nah, ini kita setting Pekanbaru ininya, kemudian interestnya kita hilangkan. Di sini kita bisa lihat demografi. Ini data demografinya ya, untuk minat kemungkinan page like-nya. Di page like ini kita lihat. Ini orang-orang yang Pekanbaru menyukai halaman apa. Karena kita nggak masukin minat ke sini, jadi kita mau lihat orang Pekanbaru menyukai halaman apa. Jadi kita lihat seperti itu. Nah, ini yang paling banyak disukai oleh orang Pekanbaru. Ini aktivitas di Facebook. Kalau audience insight otomatis yang kita baca itu di Facebook gitu. Nah, inilah nih data halaman page like orang-orang Pekanbaru ya yang usianya 18 ya, 18 tahun ke atas, itu yang paling banyak kayak ini ternyata Haji Firdaus, kemudian Goriau, Andi Rahman. Ini halaman yang mereka sukai gitu. Kalau untuk produk sepertinya belum kelihatan di sini produk. Lazada, Klik Dokter. Kita bisa melihat seperti itu. Jadi ini yang disukai orang-orang Pekanbaru Ya, seperti itu, page like itu maksudnya mereka sukai halaman-halaman ini gitu. pergi ke halaman itu. Ya. Atau itu fanpage-nya Pak Dr. Firdaus itu bukan? Ya, ini fanpage-nya. Jadi yang di data Facebook itu kan mereka mengelompokkan data kesukaan itu pertama dari fanpage. Iya, fanpage yang mereka sukai berarti minat mereka ke sana. Nah, ini data-data fanpage yang disukai oleh orang Pekanbaru. Kalau yang Google Trend bisa nggak lihat Pekanbaru, Google Trend? Google Trend ya, kita balik ke wilayahnya tadi. Oke. Nah, di sini kita pilih. Nah, di sini kita harus masukkan ininya, Bang. Kita harus masukkan topiknya. Karena kalau wilayah di sini hanya Indonesia aja, nggak ada kota. Oh, berarti kalau Google Trend per topik ya? Ya, per topik. Kalau dia berdasarkan ini. Iya. Coba handphone bisa nggak tes? Handphone gitu atau apa? Handphone ya, kita tes. Handphone. Untuk memiliki itu Google Trend ini nggak harus punya apa iklan dulu di Google nggak ya? Tidak, ini bisa langsung kita akses di browser aja. Oh gitu. Di browser. Nah, ini handphone. Ya. Nah, ini kalau Google Trend artinya orang-orang yang mengetikkan kata kunci handphone di Google. Nah, ini minat menurut wilayah ini bisa kita pisahkan per kota. Nah, ini paling banyak Manado, Depok, ya, Bogor, Tangerang. Ini ada sampai 32 nih kotanya. Pontianak, Pekanbaru nomor 23 nih. Untuk ini orang yang mencari informasi handphone di Google gitu. Seperti itu, Bang. Baik, makasih Bang Tommy. Ya, ini ada topik terkait juga handphone 1 jutaan.
Ada Oppo ya. Bisa kita jadikan bahan riset. Ini datanya belum cukup. Tidak cukup data. Artinya sedikit orang yang mencari informasi ini. Materi besok sampai kita cara membuat iklan atau gimana, Bang Tommy? Mudah-mudahan kita sampaikan cara membuat iklan. Kita bahas materinya yang besok itu ini ya. Lanjutan materi ini ya, kemudian baru setelah materi yang ini kan materi kedua ini selesai, materi kedua ini berbayar, cara iklan Facebook Ads dan Instagram seperti itu. Gimana Bang Sul? Baik, makasih Bang Tommy. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Asti Rizky dari Pekanbaru juga ya. Dan Mas Panji dulu. Mas Panji, yang paling aman untuk Facebook Ads pemula nih apa ya? Yang untuk menentukan kategori amannya itu ya seperti yang saya katakan tadi. Pertama, produknya itu laris ya, cek di Ads Library dia laris, kemudian ukuran audiensnya ini besar, di atas jutaan lah, ya di jutaan. Itu kategori aman. Seperti ya tadi baju, pakaian, kemudian sepatu, kemudian barang-barang yang kuncinya kita cek dulu nih ya peminatnya di audience insight ini berapa. Kita harus cek satu persatu berapa peminatnya. Seperti itu, yang paling aman ya. Kemudian dari Mbak Asti Rizky dari Pekanbaru, untuk memulai jual produk yang sudah ada seperti itu, main aman atau belum pernah dijual, belum tren. Kalau pemula, kalau bicara pemula, main aman ya kita jual produk yang ini dulu, yang cepet gitu. Kategorinya seperti yang saya sampaikan di slide tadi, produk ideal, harganya di bawah 500.000, kemudian ringan, kemudian pasarnya besar, jangka panjang, itu yang aman gitu. Kalau kita langsung jual yang ini, otomatis usaha kita ekstra. Untuk mendapatkan pembeli, kita harus mengeluarkan usaha yang ekstra, membuat mereka percaya, membuat mereka tertarik, membuat mereka menjelaskan kepada mereka tentang produk tersebut. Karena produk yang kita jual misalnya produk baru atau produk spesifik, itu perlu usaha ekstra seperti itu. Kalau untuk pemula seperti itu saran saya. Oke. Nah, Mas Bayu nih, terima kasih Coach Tony. Terima kasih Mas Bayu, sama-sama. Bayu dari Malaysia nih, luar biasa nih, dari negara tetangga. Oke, silakan teman-teman yang sambil bertanya ya. Masih ada waktu 5 menit, saya jelaskan sedikit ini cara cari supplier ya, agar besok kita fokus ke promosi organik dan berbayar. Jadi organiknya gimana, berbayarnya gimana. Siap. Nah, sekarang kita cari supplier nih, kita udah ketemu barangnya, produknya, tapi kita ngambil dari mana gitu. Kita kan nggak, ini pemula ya, kita mulai dari nol, kita nggak stok produk dulu, kita mau kerjasama sama siapa, kita mau ambil barangnya siapa. Nah, pengalaman saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu paling mudah ya untuk mencari supplier adalah di marketplace. Di marketplace ya, kalau saya pribadi lebih suka di Shopee. Ya. Banyak teman-teman rata-rata dropshipper ya, baik pemula maupun yang udah ini pun ekspor pun nyarinya di kalau nggak Shopee, Tokopedia. Ya, dua itu biasanya, Shopee atau Tokopedia. Kalau Lazada biasanya harganya lebih tinggi. Nah, langsung praktek kalau dari Shopee gimana caranya. Tadi produk yang kita praktekkan Giska Set ya, Giska Set. Jadi buka Shopee ya, untuk buka Shopee mungkin teman-teman udah tahu.
Langsung ke ini, ke pencariannya, discuss ya. Ada beberapa ini ya, pengetahuan. Oke, muncul nggak ya produk yang tadi? Kita udah ini ketemu produknya, tinggal mencari produknya di sini. Tadi udah ketemu sebenarnya di ini ya, Tokopedia ya. Bisa set. Ini sepertinya aplikasi Shopee-nya ya. Saya cek di sini deh. Saya cek di shopee.co.id. Di sini. Mungkin aplikasinya lagi ini ya. Oke, kita cari di sini. Bisa set. Di App Library ya. Kalau di Tokopedia udah ketemu tadi nih. Tapi saya lebih sering nyarinya di Shopee ya. Cara nyarinya itu ini. Nah ini ada. Oke, ini ada ya. Cara nyarinya itu ya kita urutkan. Dari harga terendah. Saya urutkan biasanya harga dulu. Harga terendah. Oke, bukan kita cari harga terendah. Nah, ini harga terendah ya. Kalau di Tokopedia ada 71.000 ya. Ini barangnya ya ada 74.000. Kalau di Shopee enaknya gini ya. Di aplikasi pun tampilannya mirip, kita langsung kelihatan nih. Coba dilihat. Kalau di Tokopedia kan nggak kelihatan nih berapa yang terjual nih. Nggak ada informasi berapa terjual nih di sini ya. Ini produknya nih yang tadi. Ini 79.000 tapi nggak kelihatan berapa yang terjual. Tapi kalau di Shopee itu kelihatan supplier tangan pertama. Jadi ciri-ciri utama supplier tangan pertama itu pasti jumlah terjualnya banyak banget. Itu ciri paling gampangnya. Contoh nih 351 terjual. Jadi dia tangan pertama. Ini 708. Ini lebih banyak lagi. Kemungkinan besar ini yang ini. Ini ada yang 35.000 tapi belum ada terjual. Nah, ini kita ini ya dalam penilaian pun kita ragu jadinya. Harganya murah tapi belum ada terjual. Kita fokus ke harganya murah dan terjualnya paling tinggi. Jadi itu untuk mencari supplier yang top dan terpercaya tangan pertama. Harga murah, terjual tinggi. Nah ini ada lagi nih, 1,4 ribu. Nah, ini harganya lebih murah, sama, mirip ya. Harganya lebih murah lagi, 69.000. Tinggal pilih. Kalau saya pasti milih yang ini, yang 1,4 ribu ini terjual. Nah ini ya, kita lihat harga dari ininya 69.000 ya. Udah berapa? 1,4 ribu terjual. Kita lihat si pengiklan tadi, ya Gamis tadi, dia jual berapa? Kita intip iklannya lagi. Dia jual berapa? Gamis tadi. Oke. Nah, kita ke bawah ya. Kita lihat websitenya. Nah ini dia pakai website. Ada harga nggak di sini? Biasanya ada harganya. Nah, ini ya. Dia jual 249.000. Nah, ini bisa jadi ini nih bagi teman-teman mungkin yang belum mulai. Teman-teman lihat sendiri di sini.
harga modalnya dia 69.000 ya, paling murah 69.000. Sedangkan beliau jual 249.000. Berapa kali lipat tuh untung? 7 kali 3 kali lipat untungnya ya. Dan ini laris. Kita bisa bilang ini laris karena iklannya jalan dari tanggal 30 Oktober sampai sekarang masih jalan ya. Ini yang mereka jual harganya 249.000, barang seperti ini di supply-nya 69.000. Dan dapat untung dapat 150-an lebih. Luar biasa sehari. Itu ini ya untuk cari supplier. Setelah ketemu suppliernya, ya udah kita langsung chat, kemudian ajak kerjasama. Minta izin untuk ini. Halo Kak, apakah boleh dropship? Biasanya mereka boleh. Jarang banget yang nggak boleh dropship. Itu cara untuk cari supplier. Anda tinggal ambil kontennya, promosikan. Nah, untuk cara mempromosikannya, kita bahas besok. Kita bahas besok di jam yang sama, jam 10 juga sampai jam 12. Mungkin untuk hari ini ya, kita udah sampai di sini dulu cara mencari supplier. Tadi kita udah riset produknya, riset pasarnya, kita udah ketemukan suppliernya. Besok kita pelajari gimana cara mempromosikan. Ya. Silakan mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin bertanya dulu. Oke, kalau kalau memang tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mas Robi. Silakan, Mas Robi. Baik, terima kasih kepada Pak Tommy. Mungkin kita informasikan sekali lagi ya. Boleh di sebentar. Saya share screen. Mungkin teman-teman yang belum ini ya, Bapak Ibu atau teman-teman semua yang belum absensi ya, tadi kita udah sampaikan juga ada link yang di dilo.id/pekanbaru kemudian /kunjungan. Di sana teman-teman bisa absensi ya. Bagi teman-teman yang sudah terdaftar ya, tinggal pilih event kemudian masukkan email membernya. Kemudian teman-teman yang belum terdaftar mungkin bisa daftar dulu di dilo.id/pekanbaru dengan membuat akun member ya. Kemudian lagi untuk recordnya nanti kita akan upload ke web Dilo, di mana nanti teman-teman bisa lihat di bagian profile teman-teman, kemudian di riwayat kegiatan. Di sini nanti ada sertifikatnya bagi teman-teman yang hadir, bisa teman-teman unduh. Kemudian untuk videonya dalam beberapa hari ke depan kita upload karena kita minta juga ke Dilo Pusat. Nah, seperti ini nanti teman-teman bisa tonton. Ini udah nge-link langsung ke videonya. Dan juga sertifikatnya. Dan materinya nanti kita minta ke Pak Tommy ya Pak. Izin nanti minta materi agar kita dapat upload ke sistem web Dilo. Nah, mungkin itu aja sih. Paling nanti untuk event besok kita reminder lagi via WA untuk teman-teman klik registrasi lagi. Quick sekali saja. Baik, terima kasih. Oke. Mungkin itu aja sih. Cukup dari Pak Tommy? Ya, cukup Mas. Cukup. Mungkin dari yang lain ada tambahan? Dari teman-teman yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita sambung besok hari di waktu yang sama, di pukul 10 ya, di pukul 10 sampai 12 lagi bersama Pak Tommy juga untuk membahas lebih dalam tentang memulai bisnis digital marketing dari nol. Ya, Mas? Iya, Pak? Ya, benar Mas. Ya, baik.
Terima kasih. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.